dibuka dengan sebuah narasi tentang penjajahan Jepang di Korea. Sejak penjajahan Jepang, Korea memperjuangkan kemerdekaannya di dalam dan di luar negeri. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1919, demonstrasi damai nasional terjadi selama 2 bulan untuk kemerdekaan Korea. Namun, Jepang membunuh 7.500 orang dan menangkap 47.000 lainnya. Kemudian kamera menyorot kawasan penjara. Di sana terlihat seorang gadis remaja yang dimana wajahnya ditutupi anyaman jerami. Kedua tangan dan kakinya pun diborgol. Tubuhnya diikat bagaikan hewan. Kemudian ia diseret untuk melakukan session pemotretan. Dan gadis tersebut merupakan narapidana perempuan yang ke-371. Dia adalah Yu Guansun. Ia ditangkap pada tanggal 1 Maret dikarenakan melakukan protes ilegal atau demo. Ia mendapatkan hukuman selama 6 bulan penjara, namun masa hukumannya ditambah menjadi 3 tahun dikarenakan Yu Guansun membuat kegaduhan di persidangan. Yu Guansun merupakan sosok wanita yang tidak memiliki rasa takut, meskipun sebelumnya ia telah mengalami penyiksaan. Terlihat wajahnya menatap tajam karena ia tahu ia akan menghadapi kenyataan pahit yang akan ia jalani di dalam penjara. Lalu petugas memanggil Nashida Jiro ke dalam kantor. Ia merupakan warga Korea yang rela berkhianat. Ia bergabung menjadi anggota polisi Jepang demi keselamatan keluarganya. Kemudian Yu Guansun dimasukkan ke dalam sel wanita nomor 8. Ketika pertama kali pintunya dibuka, ia kaget melihat begitu banyak tawanan perempuan di dalam sel yang berukuran sangat kecil. Di dalam ruangan itu, ada Ibu Kim yang merupakan tetangga dekat Yu Guansun. Ia marah besar dengan Yu Guansun karena telah menghasut warga desa agar berani protes hingga menyebabkan putranya tewas di tengah-tengah demo. Ibu Kim terus meratapi kesedihannya membuat Yu Guansun merasa bersalah. Lalu Kim Ha-yang-hwa, seorang wanita penghibur, mengajak Yu Guansun mengintari ruangan. Hal itu dilakukan agar kaki mereka tidak bengkak atau sakit, dikarenakan untuk berbaring atau duduk mereka semua harus bergantian karena ruangan mereka yang sangat kecil. Ketika semua tawanan diberi makanan, Yu Guansun berbaik hati memberikan jatah makanannya kepada Ibu Kim. Namun dengan ketus, Ibu Kim menolak dan menapik makanannya. Lalu Yu Guansun ditolong oleh Kwon Aira, yang merupakan sahabat dari Yu Guansun. Yu Guansun disuruh memakan jatahnya agar kondisinya tetap kuat dan sehat. Kemudian kegiatan kembali dilakukan dengan mengintari ruangan. Demi mengusir rasa bosan, para tawanan mencoba menyanyikan sebuah lagu bersama-sama, sehingga membuat si penjaga merasa tak nyaman dan menyuruh tawanan diam. Saking kesalnya dengan ocehan si penjaga, semua orang menjadi kompak mengeluarkan suara yang menyerupai seekor katak, sehingga membuat si penjaga kembali marah-marah. Lalu Yu Guansun membalas ocehan si petugas dengan kalimat bahwa mereka semua bukan seekor katak. Ocehan itu membuat si penjaga naik pitam sambil mengancam akan mengurangi jatah makanan para tawanan. Meskipun begitu, sel 8 tidak merasa takut dengan ancaman itu. Mereka malah kembali bernyanyi dan diikuti oleh penghuni ruangan sel yang lainnya. Semakin meresahkan, si penjaga langsung melapor ke Nashida. Setelah itu tembus ke kepala keamanan Kishi Shintaro. Si penjaga mengadu jika para tawanan disuruh diam maka mereka akan diam. Tapi kali ini malah membangkang. Dan ada seorang provokator yang sempat mengatakan bahwa mereka bukan seekor katak yang diucapkan dengan bahasa Jepang. Pak Kepala Keamanan perintahkan Nashida untuk mencari seorang tawanan yang bisa berbahasa Jepang. Setelah itu semua penghuni sel 8 diseret keluar dan dibariskan di koridor. Untuk menguji tawanan, Nashida perintahkan mereka duduk yang diucapkan dengan bahasa Jepang. Namun hanya Lee Oki, seorang diri yang bergerak sesuai perintah. Nashida mendekat dan menyuruh Lee Oki untuk mengucapkan kalimat "kau bukan seekor katak". Yu Guansun di sana tahu maksud si petugas. Ia lantangkan kalimat tersebut demi menyelamatkan Lee Oki. Namun Nashida dengan emosi langsung menendang keras perut Yu Guansun. Untungnya, yang lain kompak mengucapkan kalimat tersebut bersama-sama agar Nashida bingung siapa pelaku sebenarnya. Para tawanan berhasil menggagalkan petugas meskipun perut Yu Guansun terasa sakit. Ia berusaha menyembunyikan di hadapan semua orang. Kemudian pikirannya terseret ke masa lalu sebelum ia dimasukkan ke dalam penjara. Saat itu, keluarga Yu Guansun sedang menikmati makan bersama. Ia meledek kakak laki-lakinya yang bernama Yu Wunsu karena ia memiliki sifat penakut. Bahkan sang ayah menyuruhnya agar mereka berdua tukar gender.
Tidak lama kemudian datang petugas Jepang masuk tanpa mengutuk pintu, yang membuat sang ayah marah meneriaki mereka. Yu Guansun mengambil kesempatan kabur lewat pintu belakang sambil membawa selembaran deklarasi kemerdekaan. Dan para petugas Jepang saat itu serentak menggeledah setiap rumah-rumah warga. Kemudian kembali ke dalam sel nomor 8. Saat itu mereka semua sedang makan sekepal nasi merah. Ada seorang tawanan dalam kondisi hamil. Yu Guansun bersama sebagian yang lainnya rela membagi makanan agar kandungannya tetap sehat. Tiba-tiba si petugas datang menyuruh sebagian tawanan keluar. Ibu Kim dan ibu yang lagi hamil menjadi salah satu dari mereka yang dipanggil. Kim Hwang-hwa curiga ada yang tidak beres. Tawanan diberi apel, kemudian satu persatu dipanggil masuk ke dalam kantor. Beberapa jam kemudian dikembalikan lagi ke dalam sel. Tiba-tiba Yu Guansun ditarik paksa membuat semua histeris sambil mencoba menahan petugas. Kim Hwang-hwa yakin Ibu Kim lah orang dibalik semuanya. Namun Ibu Kim tidak melakukan hal itu dan ternyata pelakunya adalah si ibu yang lagi hamil. Yu Guansun diseret ke dalam ruangan penyiksaan. Di sana ia melakukan perlawanan sehingga Nashida langsung memukul keras tubuh Yu Guansun sambil mengucapkan kata-kata yang membuat Yu Guansun marah dan memaki Nashida dengan kata-kata kasar. Lalu tubuhnya Yu Guansun digantung dan lanjut disiksa. Kepala keamanan membuka sedikit baju Yu Guansun karena ia tahu bahwa wanita Korea akan melakukan bunuh diri jika pria selain suaminya melihat dalam kondisi tanpa busana. Batin Yu Guansun pun tergoncang. Ia hanya mampu menangis dan berdoa. Beberapa jam kemudian, tubuh Yu Guansun diturunkan dan diseret ke dalam ruangan kecil, yang dimana kedua kakinya diborgol dan dibiarkan berdiri sepanjang hari. Di sampingnya ada seorang tawanan laki-laki. Setelah mereka berkenalan, ternyata si laki-laki tersebut mengenali kakaknya Yu Guansun. Mendengar itu, Yu Guansun lega, sang kakak masih berada di dalam gedung penjara yang sama. Lalu pikiran Yu Guansun kembali terseret ke masa lalu ketika ia dan sang kakak sedang membuat cetakan lambang negara Korea. Tersadar dari khayalannya, Yu Guansun melihat laki-laki yang dikeluarkan dari kotak penjara dengan kondisi sudah tak bernyawa. Sudah 1 minggu Yu Guansun dibiarkan di dalam sana. Ia cukup tangguh dapat bertahan hidup. Nashida menawarkan kebebasan asalkan Yu Guansun mau memohon ampun dalam bahasa Jepang. Namun Yu Guansun tidak sudi melakukannya. Kemudian ia kembali membayangkan ketika ia melakukan demo besar-besaran. Di saat masyarakat mulai memadati jalan, Yu Guansun melihat ada petugas datang menghadang dan siap membrandel mereka. Ia peringatkan semuanya agar segera kabur, namun kondisi sulit dikendalikan sehingga terjadilah pembantaian. Pada saat itu, ayah Yu Guansun terkena tembak. Kemudian ibunya menghadang petugas agar Yu Guansun dan kakaknya dapat melarikan diri. Lalu di masa kini, Yu Guansun diseret kembali ke dalam sel dalam kondisi kedua kakinya hampir membusuk. Seluruh tawanan tidak kuasa menyaksikan kondisinya. Ibu Kim memarahi si ibu hamil yang sudah melaporkan Yu Guansun. Ia merasa bersalah dan terpaksa melakukan itu karena petugas berjanji mengizinkannya melahirkan dan tidak akan membunuh bayinya. Keesokan harinya, salah satu petugas melihat ada air mengalir dari balik pintu sel nomor 8. Dan ternyata itu air ketuban si ibu yang akan segera melahirkan. Musim dingin tiba, sudah dipastikan hari-hari akan semakin berat. Para tawanan bergotong royong membuat mantel tebal bagi si bayi yang kini ikut di penjara. Mereka semua berusaha saling menghangatkan badan. Yu Guansun memasukkan popok basah ke dalam tubuhnya agar lekas kering. Penderitaan yang mereka rasakan tidak menghilangkan nurani mereka. Bahkan mereka saling menguatkan satu sama lain. Keesokan harinya, Yu Guansun mulai merencanakan sesuatu. Ia memohon kepada Nashida agar diberi kesempatan bekerja di luar penjara. Nashida pun menyampaikan permohonannya kepada kepala keamanan, hingga akhirnya Yu Guansun berhasil dipekerjakan. Dan ternyata rencana Yu Guansun hanya ingin mengetahui tanggal hari ini untuk menghitung peringatan Hari Kemerdekaan Korea. Yu Guansun memiliki prinsip, jika iman tanpa usaha tidak akan ada artinya.
Di sela-sela sedang bekerja, Yu Guansun menghampiri tawanan laki-laki yang bernama Soji untuk menanyakan tentang kondisi kakaknya. Namun Soji tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian ia menghampiri Nashida dan mulai berusaha menanyakan tanggal hari ini. Yu Guansun beralasan ingin mengenang hari kematian kedua orang tuanya. Setelah Nashida memberitahu tanggalnya, Yu Guansun langsung lempar batu ke salah satu sudut untuk mengingat dan menghitung tanggal tersebut. Lalu ia kembali menemui Soji, dan Soji pun memberitahu bahwa ia menemukan kakaknya. Yu Guansun berniat mengajak Soji dan tawanan laki-laki lainnya agar mau bekerja sama merayakan hari jadi Korea. Namun seketika itu juga Sojin mematahkan rencana Yu Guansun dan mengatakan bahwa semua itu hanya perbuatan sia-sia. 남옥사 쪽은 너가 그런 생각이나 할 수 있을까? 다 지난 일 아니요. Kini Yu Guansun mengutarakan sesuatu tentang aksi demo yang semua itu adalah kesalahannya. Gara-gara dia banyak korban yang harus meninggal termasuk kedua orang tuanya. Lee Oki tidak menyesal berada di penjara karena ia bangga berani menyuarakan keadilan bagi bangsanya. Begitu juga dengan Kim Hwang-hwa, ia lebih baik bunuh diri daripada harus hidup dijajah oleh Jepang. Sambil menangis, Yu Guansun memberitahu bahwa hari kemerdekaan Korea akan jatuh tepat 3 hari lagi. Esoknya, ia memastikan kembali tanggal tersebut dengan menghitung batu yang telah ia kumpulkan. Lalu di ruangan cucian, tiba-tiba Yu Guansun pingsan, sehingga rekan kerjanya diperintahkan membawa Yu Guansun kembali ke dalam sel. Sesampainya di sel, semua orang mulai panik, mengerubungi Yu Guansun, dan ternyata ia hanya berpura-pura pingsan karena tujuannya telah tercapai. Tepat jam 12, Yu Guansun mulai berpidato menyatakan kemerdekaan Korea. Perjuangan hak kesetaraan umat manusia sebagai hak asasi, menjunjung kehormatan meskipun dalam lingkaran penjajahan. Yu Guansun mengajak semua berteriak penuh bangga, menyuarakan kalimat hidup kemerdekaan Korea. Seluruh tawanan baik laki-laki dan perempuan meneriaki kalimat kemerdekaan sehingga suara mereka menggema ke seluruh gedung penjara dan pemukiman warga Korea. Aksi mereka tersebut menjadi momen besar yang dapat mendesak Jepang agar membebaskan para tawanan penjara. Semua warga demo besar-besaran sampai mengacaukan lalu lintas dan kondisi sekitar. Kepala keamanan tahu siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Ia langsung mendatangi sel 8 lalu menyeret Yu Guansun ke tempat penyiksaan. Demi meredakan aksi warga, Gubernur Jenderal memutuskan bahwa seluruh tawanan akan dibebaskan dan diberi pengampunan khusus. Semua orang bergembira mendengarkan kabar tersebut. Namun mereka sangat sedih mengingat nasib Yu Guansun di dalam ruangan penyiksaan. Dan kini Yu Guansun mendekam di dalam penjara isolasi bawah tanah. Tibalah waktunya seluruh tawanan dibebaskan dari penjara. Saat itu Kim Hwang-hwa bertemu dengan Yu Husu. Ia memberitahu kondisi Yu Guansun. Di ruangan interogasi, kepala keamanan memberitahu kabar gembira bagi Yu Guansun bahwa hukumannya telah dikurangi. Sayangnya, Yu Guansun tidak menyambut baik. Ia malah bilang bahwa dirinya tidak merasa menjadi seorang tawanan. Hukuman yang dikurangi tidak berarti apapun bagi dirinya. Mendengar itu, kepala keamanan merasa terhina hingga Yu Guansun mengalami penyiksaan lagi sampai kemaluannya berdarah. Nashida perintahkan anggota membersihkan darahnya, kemudian menggendong Yu Guansun dan dimasukkan lagi ke dalam sel. Selama beberapa hari, kondisi Yu Guansun semakin memprihatinkan. Di dalam kantor, Jenderal marah kepada kepala keamanan karena telah berani mengambil tindakan sendiri terhadap Yu Guansun yang seharusnya mendapatkan pengurangan masa hukuman. Beberapa hari setelah kebebasan, Kim Hwang-hwa dan Yu Husu sudah bisa menjenguk Yu Guansun. Awal jumpa mereka berdua merasa teriris melihat kondisi Yu Guansun yang tubuhnya mengeluarkan aroma bau busuk karena luka-luka di tubuhnya belum diobati. Yu Guansun mengeluh, seluruh badannya sangat sakit. Kim Hwang-hwa berharap Yu Guansun dapat bertahan hidup sebelum kebebasannya. Namun ia nampak sudah sangat lelah. Sang kakak diberi pesan agar menjadi laki-laki pemberani.
Tidak banyak yang dapat disampaikan. Yu Guansun kembali lagi ke dalam selnya. Setelah kunjungan itu, Kim Hyang-wha dan Yu Ho-soo berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Di suatu hari, Nashida disiksa di gang rumahnya oleh Yu Ho-soo. Keesokan harinya, Soji bertugas membawa makanan bagi Yu Guansun. Namun sudah beberapa hari Yu Guansun tidak menyentuh makanannya. Soji bertanya, kenapa Yu Guansun melakukan hal itu semua? Ia menjawab, jika bukan aku, lalu siapa lagi? Dan itulah hari terakhir Yu Guansun hidup. Ia hembuskan nafas sendirian di dalam ruangan penjara. Yu Guansun wafat pada tanggal 28 September 1920, 2 hari sebelum pembebasannya. Jasadnya dimakamkan di pemakaman Itaewon, namun hilang pada tahun 1939 saat area pemakaman itu diubah menjadi lapangan udara oleh Jepang. Partisipasi Yu Guansun dan tokoh pejuang dalam pergerakan 1 Maret diperingati setiap tahun, tepatnya tanggal 1 Maret di Paviliun Genta Bosingak. Tanggal ini disebut Samil Jeol, diperingati dengan memukul genta sebanyak 33 kali untuk menghormati 33 orang yang menjadi pahlawan pejuang kemerdekaan Korea. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.